Haleluya. Kita meneruskan seri khotbah menemukan sukacita. Berapa saudara hari-hari ini tidak ada sukacita? Berapa banyak saudara hari-hari ini karena kehidupan saudara, pergumulan saudara, ya Pak Hari pagi-pagi tadi sudah diomelin, hilang sukacita saya. Ya. Coba saudara lihat kiri kanan, ada nggak senyum? Haleluya. Saudara, kalau ada orang ada sukacita dari dalam, pasti terpancar keluar, betul ya? Ya, haleluya. Memang dalam kehidupan kita, banyak hal dalam kehidupan kita ya. Bahkan setiap saat, setiap waktu, ada hal-hal yang akan mencuri sukacita kita, amin? Betul ya, pengalaman hidup kita. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang tidak tercurikan. Ya. Minggu lalu Pastor Edman berkhotbah tentang bagaimana menemukan sukacita di tengah penderitaan. Ya, saudara sudah praktekkan? Saudara sudah mencari kesusahan minggu kemarin? Cari penderitaan, pokoknya saya mau penderitaan karena ada sukacita di sana. Enggak ada ya? Enggak ada cari masalah kan? Nah, sekalipun masalah datang, sukacita harus ada dalam kehidupan orang percaya. Kalau saudara sama dengan orang dunia, saudara susah mendapatkan sukacita. Betul saudara ya? Haleluya, hari ini kita belajar bagaimana menemukan sukacita di dalam Kristus. Seri khotbah ini, setelah seri khotbah ini hanya 4 khotbah. Pertama, menemukan sukacita di dalam penderitaan, menemukan sukacita dalam Kristus. Yang ketiga dan 4, menemukan sukacita dalam melepaskan segala sesuatu. Dan kemudian terakhir, menemukan sukacita di dalam segala hal. Ya, kitab Filipi, kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di penjara, saudara ya. Saudara jangan bayangkan penjara yang ada di Hong Kong. Ya, bisa makan 3 kali, ya, bahkan bisa bekerja dan menghasilkan uang, walaupun tidak bebas. Penjara waktu itu, walaupun Rasul Paulus di penjara 2 kali. Pertama, saudara ingat ketika dia bersama Silas menyanyi, memuji Tuhan di tengah malam, dan dia dibebaskan, betul ya, oleh malaikat Tuhan. Dan kali ini penjara kedua kali. Ya, keadaan penjara yang terakhir ini, dia tidak tahu keputusannya apa, akan dihukum mati atau tidak. Itu kemungkinan terjadi akan dihukum mati, dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, sekali lagi jemaat Filipi tidak ada masalah, saudara. Seperti jemaat ICA. Nggak ada konflik, nggak ada berantem, nggak ada utang mengutang. Karena setelah ibadah kan makan-makan kan? Nah, oke. Jadi Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi itu bukan mengadreskan suatu masalah. Tidak ada masalah. Kalau misalnya jemaat di Korintus gitu ya. Walaupun mereka sangat rohani, ya hampir semua bisa bahasa roh. Tetapi kadang-kadang Rasul Paulus menuliskan untuk mengingatkan mereka tentang bahasa roh mereka. Ada yang sombong rohani. Ya kan? Ada yang merasa paling tinggi karena bisa bahasa roh 24 jam. Seperti 7 hari 24 jam. Dan menjadi sombong rohani. Nah itu ada masalah di sana. Ketika Rasul Paulus menulis kepada Korintus, jemaat Korintus ada masalah. Kepada jemaat Filipi tidak ada masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Saudara bisa bayangkan, di sini Rasul Paulus menuliskan nasihat. Ya, memberikan dirinya sebagai teladan. Dan menjadikan teladan agung Kristus yang hari ini kita akan bahas. Jadi, saudara, saya ingin menggarisbawakan apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia mengajarkan sukacita. Ya, sukacita. Saudara, sukacita adalah komoditi yang paling susah saat ini. Ya, saudara mendapatkan menghilang. Saudara mencari-cari nggak ketemu. Padahal sukacita adalah milik orang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Rasul Paulus ingin mengajarkan sukacita tidak tergantung pada keadaan yang spesifik dalam kehidupan kita. Saudara ngerti? Punya uang, sukacita. Nggak punya uang? Bukan sukacita yang itu diajarkan Rasul Paulus. Sukacita tidak meningkat ketika keadaan berjalan dengan baik, awal bulan, dan menghilang ketika akhir bulan. Bukan itu yang diajarkan. Tetapi sukacita yang selalu tetap kalau kita tetap fokus kepada kehendak Allah. Amin. Nah, masalahnya kita fokus kepada kehendak Allah dan rencana Allah bukan. Situlah kuncinya sukacita. Rasul Paulus menunjukkan kehidupannya yang nanti kita akan bahas.
mengikuti semua kehendak dan rencana Allah. Disitulah dia menunjukkan sekalipun dalam kesusahan, dalam segala keadaan, dia tetap memiliki sukacita. Amin. Saya berdoa siang hari ini kita menginginkan sukacita semacam itu. Amin. Kalau tidak menginginkan, saudara boleh keluar dari ruangan ini. Saya pasti kita percaya sukacita kalau kita mau lihat apa? Lebih daripada emas, betul? Sukacita lebih daripada permata. Ya kalau ada permata boleh juga tambahannya. Sukacita ingin kita miliki. Saudara sekalian, menemukan sukacita di dalam Kristus harus kita mengerti dan harus kita miliki. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Betul? Amin? Ya kita tidak usah mencari, nanti saya akan kasih tahu bahwa Allah menginginkan. Dari hari ini ada 3 pertanyaan. Apa itu sukacita? Apa iya sukacita buat kita? Dan apa dong? Bagaimana dong kita bisa mendapatkan sukacita dalam Kristus? Saudara, apa itu sukacita? Sukacita berbeda dengan kebahagiaan atau kegembiraan. Kalau saudara Google di internet ya, saudara cari sukacita atau joy. Semua definisinya adalah kebahagiaan sebenarnya. Ya, yang kita bicarakannya, kita bicarakan sukacita yang dari Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan yang sering kita inginkan supaya bahagia dalam hidup kita, ya kan? Ya kan? Saudara tidak pernah mengatakan orang mencari pernikahan yang sukacita, tapi pernikahan yang, nah itulah kesalahannya. Pernikahan yang bahagia. Nah itu bahasa dunia. Kita harus memiliki pernikahan yang dipenuhi sukacita Kristus. Ketika pertengkaran terjadi, kalau saudara cari yang pertama, kebahagiaan hilang kan. Ketika berdamai-damai saja, mesra-mesra saja, bahagia ada. Mau berantem, mau nggak berantem, mau awal bulan, akhir bulan, pernikahan harus dipenuhi dengan sukacita. Karena Allah ada di tengah-tengah dalam pernikahan. Amin. Nah, apa itu saudara bedanya? Kebahagiaan adalah emosi sederhana, emosi yang paling dangkal. Kenapa saudara dikatakan emosi paling dangkal? Karena hanya memuaskan emosi sesaat saja. Kebahagiaan itu temporal, sementara. Sedangkan berbicara tentang sukacita, tidak emosi sederhana, tetapi emosi yang dalam berdasarkan pengalaman seseorang karena keberadaannya. Maksudnya apa keberadaannya? Karena saudara adalah anak Allah, pengalaman hidup saudara, mau naik mau turun, keberadaan Allah dalam hidup saudara, saudara statusnya anak Allah, itu membuat saudara harus bisa memiliki sukacita yang tetap permanen dalam kehidupan saudara. Beda dengan kebahagiaan. Ya, saudara bisa bedakan itu semuanya. Nah, keberadaan kita sebagai anak Allah itu adalah warisan buat kita untuk memiliki sukacita dari surga. Rasul Paulus, fakta Rasul Paulus, seluruh hidupnya, nanti saya akan jelaskan, terbungkus oleh sukacita keberadaannya sebagai anak Allah, sehingga apapun yang dialami, dia memiliki sukacita dari surga. Saudara boleh mengeluh kehidupan saudara, susah, semenjak lahir, dari keluarga yang gak benar, dari keluarga broken home. Saudara dihina, saudara hidup berantakan. Saudara bandingkan dengan Rasul Paulus, saudara. Penderitaannya mungkin mirip dengan kita, mungkin lebih dahsyat lagi. Tetapi dia selalu ada sukacita, itu fakta kehidupannya. Hidupnya adalah menyebarkan Injil, itu yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan Rasul Paulus. Amin. Nah, saudara, jadi bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita? Nah, fakta kita ini yang parah nih ya. Sering kita mengatakan demikian, seandainya aku bisa melakukan ini, saya akan bahagia atau sukacita. Seandainya aku memiliki si dia. Seandainya aku punya posisi, seandainya aku punya uang. Saudara, isi titik-titik itu, dan sebenarnya itu yang selalu kita inginkan untuk mendatangkan kesukacitaan dalam kehidupan, kegembiraan, kepuasan, kenikmatan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak Allah, saudara, pertanyaannya adalah, kebahagiaan atau sukacita yang saudara inginkan? Sukacita. Menjawab pertanyaan apa sih? Apa iya Tuhan ingin memberikan sukacita? Saudara, semua firman Tuhan menjamin dengan janji-janji Tuhan untuk setiap kita dalam keadaan hidup kita untuk memiliki sukacita surgawi. Amin. Haleluya. Yesus ingin kita bersukacita.
Saudara percaya? Di dalam firman Tuhan Yohanes 15:9 ayat 11 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, Yesus, ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus ingin saudara memiliki sukacitanya. Tidak sampai di situ, tapi sukacitanya yang penuh dalam kehidupan saudara. Amin. Yesus ingin kita memiliki sukacita bukan buat orang luar, buat saudara. Kenapa? Karena dia berbicara kepada para murid pada saat itu. Saudara dan saya, Yesus dari surga menginginkan sukacita itu tidak hanya sekedar kehidupan sementara, tapi full, katakan kiri kanan, sukacita Paul. Saudara, kata penuh itu berarti dalam bahasa aslinya punya terjemahan sempurna. Kesempurnaan sukacita ilahi. Yesus itu ingin diberikannya kepada kita. Tidak hanya Yesus, tapi Roh Kudus ingin memberikan sukacita itu kepada saudara. Apa? Iya, ada Alkitabnya, firman Tuhannya. Galatia. Saudara ingat buah roh? Tetapi buah roh huruf besar, Roh Kudus. Ialah apa? Kasih, sukacita. Amin. Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saudara, dia berusaha, dia mendoakan kita, dia berusaha agar kita menghasilkan buah sukacita. Orang lain bisa melihat buah sukacita. Dari hidup yang penuh dengan sukacita, saudara, kalau saudara tidak pernah hidup dipenuhi dengan sukacita Yesus, saudara tidak pernah akan menghasilkan buah sukacita. Setuju? Betul ya? Jadi Roh Kudus menginginkan saudara memiliki buah sukacita, tetapi tinggal di dalam Kristus. Tidak hanya Roh Kudus, Allah Bapa menginginkan saudara dipenuhi dengan sukacita. Next. Di dalam firman Tuhan di dalam Roma 15:13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Katakan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa ya Tuhan ingin kita memiliki sukacita? Yes. Yesus menginginkan Roh Kudus supaya kita berbuah, dan Allah dalam pengharapan kita memiliki segala sukacita. Jadi, apa maksudnya? Posisi kita, kedudukan kita sebagai anak Allah, kita layak dan berhak memiliki ahli waris, yaitu sukacita itu. Amin. Iya. Saudara yakin sekarang dengan firman Tuhan bahwa Allah menginginkan ada sukacita dalam kehidupan saudara? Kalau hanya saudara mencari kebahagiaan itu cipo-cipo, murahan saudara. Murahan. Saudara sudah dijamin diberikan sukacita. Itu kehendak, kemauan daripada Allah Tritunggal, saudara, untuk kita memiliki sukacita. Jangan katakan sekali lagi, seandainya aku memiliki uang, saya akan happy. Cipo-cipo, murahan. Seandainya aku memiliki posisi, ya, murahan saudara. Allah mengasihi saudara sebagai anaknya oleh darah Kristus. Dia ingin memberikan sukacita yang tidak terampas oleh dunia, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Apa yang saudara cari hari-hari ini? Dunia mencari, yes, sukacita, tetapi yang mereka cari adalah sukacita sementara, artinya kebahagiaan. Saudara mungkin yang penggemar musik mungkin mengenal namanya Bob Marley. Ada yang kenal Bob Marley? Ya. Yang mana? Yang kribo kan? Yang pakai topi, yang warna-warni itu kan, pelangi. Dia penyanyi reggae, rap yang sangat-sangat terkenal. Dia meninggal di usia 36 tahun karena kanker. Dan dia sebelum mati dia mengatakan kepada anaknya, Stephen namanya, dia katakan, uang tidak bisa membeli kehidupan. Saudara tahu Steve Jobs? Nah ya, kenal ya? Yang punya iPhone, iPad, ya semuanya tahu. Dia adalah dedengkotnya Apple, ya.
Dia adalah pendiri perusahaan Apple, menghasilkan telepon ataupun HP Apple. Steve Jobs, dia meninggal juga tidak tua-tua. Dia mengalami sakit yang sepertinya tidak ada obatnya, saudara. Dan di akhir hidupnya dia mengatakan seperti ini. Saya mencapai puncak kesuksesan di dunia bisnis. Di mata orang lain, hidup saya adalah lambang kesuksesan. Karena seluruh dunia tahu Steve Jobs. Seluruh dunia ingin seperti Steve Jobs, ya kan? Dikatakan hidup saya adalah lambang kesuksesan. Namun selain bekerja, saya tidak punya banyak kesenangan. Pada akhirnya kekayaan hanyalah fakta kehidupan yang biasa saya alami. Sangat miris sekali, saudara. Dia hanya memiliki uang, kesenangan di dalam uang, kesuksesan yang dibanggakan. Tapi akhirnya dia tidak menikmati semuanya. Banyak dari kita, kekayaan, posisi, ketenaran itu menjadi sumber daripada sukacita kita. Cipo-cipo, murahan. Saudara punya mata uang surgawi, sukacita dari surga untuk saudara. Apakah kita selalu tidak memiliki kesedihan? Kita mengalami masalah kehidupan kita sedih kadang-kadang, betul? Ya, kita bergumul. Bukan berarti kita tidak memiliki masalah pergumulan dan kita cuek saja. Oh, anak saya sakit, saya cuek. Nggak mungkin, saudara. Ya kan? Ya kan? Orang tua saya sakit, saya cuek. Nggak mungkin. Kita bersedih, kita bergumul. Tetapi itu semua tidak mencuri, menghilangkan sukacita surgawi dalam kehidupan kita. Karena posisi dan keberadaan kita sebagai anak Allah. Amin? Haleluya. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa memiliki sukacita di dalam Kristus? Apa yang diajarkan Paulus yang kita akan belajari? Jadi tadi belum khotbah, saudara. Cuman ngomel-ngomelin aja, saudara. Apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi untuk kita memiliki sukacita dalam surga akan menuntun hidup kita yang jauh daripada kecewa dan mengeluh. Wah, Pak Ari sudah menembak lagi. Kalau ada yang kecewa dalam hidup saudara, ada yang suka mengeluh, berarti tidak ada sukacita. Setuju? Saudara mengatakannya sendiri. Pertanyaan menjebak, tapi ada kebenaran. Ketika kita kecewa dan mengeluh, komplain, saudara akan kehilangan sukacita. Betul? Ya kan? Jonathan mengalami kesusahan bukan kesusahan, cuman banyak kerjaan, banyak waktu yang harus disediakan untuk belajar. Namanya juga ujian, betul ya? Ya kan? Namanya juga anak sekarang maunya sedikit happy, relax gitu ya. Ketika ujian datang, waduh komplainnya banyak. Dibanding-bandingkan dengan temannya, saya bilang, kalau sudah begitu, hilang sukacita, bagaimana bisa mengerjakan ujian dengan baik? Setuju, saudara? Jadi, Paulus ingin mengajarkan sukacita dalam hidupnya menurut surat Filipi ini, untuk kita jalani hidup iman kita, jauh daripada kecewa dan komplain. Amin. Maksud saya berulang-ulang. Kalau saudara berulang-ulang kecewa, merasa komplain, saudara nggak usah profesor kasih tahu saudara kita tahu semua akan kehilangan sukacita. Betul? Saudara senggol orang itu, saudara bakalan benjol. Betul? Orang sukacita gampang sekali Oke. Gampang sekali ya. Saudara melihat aja dia udah tersinggung, apalagi saudara benar-benar menyenggol dia. Tidak ada sukacita, saudara. Jadi di sini Rasul Paulus ingin menuntun kehidupan kita jauh daripada kecewa dan mengeluh. Kenapa, saudara? Karena Rasul Paulus tidak pernah mengeluh, saudara. Ketika dia menjabarkan kesengsaraannya, nanti saudara akan lihat, dia menjabarkan kesengsaraan dengan detail, saudara. Berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia ingin dibunuh, berapa kali dia diusir, detail, saudara. Saudara kira saudara paling sengsara. Rasul Paulus, nanti kita lihat dia menjabarkan kesengsaraan dengan detail, bukan dia mengeluh, tapi ingin menunjukkan siapa dia di dalam Kristus, apa yang dilakukan hanya untuk Kristus. Amin. Kalau kita menceritakan kesengsaraan kita, dipenuhi dengan kekecewaan, dengan amarah, dengan jari-jari menunjuk. Dia tuh. Rasul Paulus tidak. Walaupun dia mengalami banyak kekecewaan. Rasul Paulus yang membawa kita perjalanan iman yang lebih dalam. Ketika penderitaan datang, kita belajar kemarin.
untuk kita naik kelas, betul? Untuk iman kita naik kelas. Untuk kita menjadi kuat bahwa kita di dalam Kristus. Jadi, nah sekarang, bagaimana kita dapat menemukan sukacita dalam Kristus? Bagaimana kita dapat menemukan sukacita dalam Kristus? Ada 3 hal yang saya bagikan di sini secara singkat. Haleluya, karena ada baptisan saya harus lihat waktu. Pertama, hidup hanya oleh Kristus. Katakan, hidup hanya oleh Kristus. Tidak ada lain, saudara. Selain hidup hanya oleh Kristus, saudara hidup oleh dunia. Tidak ada lain lagi. Jangan salahkan iblis di sini kalau saudara kehilangan sukacita. Karena saudara hidup oleh dunia. Itu saja. Kalau saudara ingin memberikan sukacita yang tetap bertahan, hidup hanya oleh Kristus. Kita harus memiliki apa? Tujuan hidup di dalam Kristus. Nah, saudara, kita akan berbicara contoh hidup daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus saya katakan di penjara, kemungkinan dihukum mati. Dia menulis surat tentang tetap bersukacita. Saudara mau kan rahasianya? Ya kan? Saudara akan bertanya, Tim, kayak gimana sih mendapatkan sukacita itu? Ya tahu kita mau semuanya. Kita mau. Kita tidak mau hanya happy, kita mau sukacita. Happy, cipo-cipo, murahan. Kita mau sukacita dari surgawi. Amin. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus semenjak dia dipanggil Tuhan, dia mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Dipanggil, dikirim, merintis gereja, perjalanan misi. Gampang? Tidak gampang. Bahkan dia harus membiayai perjalanan misinya, pelayanannya. Gampang? Tidak gampang. Oposisi dari saudara sendiri, orang-orang Yahudi. Orang-orang penganut Judaism. Oposisi. Belum lagi pengajar-pengajar sesat di gereja mula-mula itu sangat kental sekali. Dia mengalami itu semuanya. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia mulai saat itu hidup hanya untuk Kristus, oleh Kristus sebagai kemuliaan Kristus. Amin. Nah, saudara, minggu lalu saudara pasti ingat. Kenapa saudara hidup hanya oleh Kristus? Itu adalah orang yang memiliki tujuan di dalam Kristus. Pastor Edmund mengatakan, masih ingat saudara minggu lalu? Orang yang memiliki sukacita dalam hidupnya adalah orang yang selalu memiliki tujuan dalam hidup. Saudara ingat itu? Nggak usah orang ngomong tentang orang Kristen, orang dunia. Kalau saudara tidak punya tujuan dalam hidup saudara, saudara akan kecewa senantiasa. Saudara akan terombang-ambing. Saudara tidak tahu tujuan kemana. Betul saudara? Saudara kan di rumah saja. Oke, pertama-tama enak nonton TV, leha-leha. Lama-lama tidak ada tujuan, selalu tidak memiliki sukacita. Amin. Ketika punya tujuan gagal sekalipun saudara berbangga. Setidak-tidaknya saya berusaha. Setidak-tidaknya saya belajar daripada kegagalan saya. Orang yang punya tujuan akan selalu memiliki sukacita. Terlebih di dalam Kristus. Ketika kita mengerti tujuan hidup kita di dalam Kristus, hidup hanya oleh Kristus kita akan memiliki sukacita. Saya katakan poin pertama ini, kita lihat contoh kehidupan Rasul Paulus. Dia memiliki sukacita di masa lalunya. Ya, sebelum dia menulis surat Filipus ini, surat kepada jemaat di Filipi ini. Kita lihat di dalam Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Nanti saya baca 24 sampai 28, ya kan? Nah, 23 dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Orang membanding-bandingkan. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Itulah kehidupan Rasul Paulus ketika dia mengikuti Kristus. Dia hanya membandingkan, dia hanya bangga ketika dia menjadi pelayan Kristus, kehidupannya. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Kalau saudara baca 24, nggak ada di sana. 5 kali aku diserang oleh Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian dan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat.
hidupnya, tujuannya adalah untuk Tuhan. Saudara membandingkan penderitaan saudara dengan Rasul Paulus. Dia menulis semua penderitaan, masalahnya bukan untuk dibelas kasihi, tetapi untuk saudara tahu bahwa tujuan hidupnya adalah untuk jemaat Tuhan, untuk melayani Kristus. Karena dia sudah hidup oleh Kristus. Tujuan hidupnya adalah di dalam Kristus. Tidak hanya sebelum-belumnya, so kita kalau saudara baca kehidupan Rasul Paulus. Sampai penulisan di dalam kitab Filipi ini, kalau kita lihat, sukacitanya tetap ada. Kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini sekarang di penjara, yang besok mungkin mati, telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, orang yang bisa hidup dalam Kristus, dia apapun yang dihadapi, penderitaan sekalipun, dia melihat ada tujuan Injil. Itu adalah orang bisa menikmati sukacita dari Kristus. Karena dia hidup oleh Kristus di dalam tujuannya, kehendak dan rencananya Kristus. Kita sering hidup menurut tujuan kita, rencana kita, tidak sejalan dengan Kristus, makanya kita sering kecewa dan kehilangan sukacita. Orang yang memiliki kejelasan tujuan hidup di dalam Kristus akan menginginkan, merindukan penyebarluasan Injil. Apapun keadaan dan harga yang harus dibayar. Sukacitanya adalah saat Yesus dipermuliakan. Lebih lagi, saudara lihat. Tidak hanya pada masa hidup yang lama, pada saat itu di penjara, di dalam kitab yang sama Filipi, Rasul Paulus di tengah penjara sekalipun dia sudah bisa melihat hidupnya belum berakhir. Hidupnya di masa depan adalah buat Kristus. Itu adalah mendatangkan sukacita dalam kehidupannya. Filipi 1 ayat 14 mengatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku ini. Saya bisa bayangkan, karena aku di penjara, aku sengsara ini, banyak orang-orang bertambah percaya, bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Saya membayangkan ketika dia menulis itu, kebanggaan, kesukacitaannya di tengah-tengah dalam penjara yang tidak menyenangkan. Ayat 24, tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal, suruh tahu, apa yang dialami Rasul Paulus itu, dia hanya mengatakan, intinya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupnya semenjak dipanggil oleh Tuhan untuk Kristus. Nanti mati juga bertemu dengan Kristus. Dikatakan ayat kalau saudara baca, dia bingung mau mati atau mau hidup. Dua-duanya enak. Dua-duanya penuh sukacita, bertemu dengan Kristus. Tapi dia memilih, saudara, dia memilih. Sekalipun dia tidak tahu akan hidup apa enggak dalam penjara. Dia memilih untuk jemaat Tuhan. Karena dia tahu ada rencana Tuhan melalui hidupnya untuk jemaat Tuhan pada saat itu. Tetapi kita lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan dia menulis surat itu. Dia percaya dia akan hidup untuk jemaat Tuhan. Padahal tidak dijamin dia akan punya pengacara yang hebat, ya kan? Pengacara yang terkenal untuk membebaskannya. Tapi dia yakin hidupnya untuk masa depan adalah di dalam Kristus untuk kemuliaan Kristus. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah aku tahu. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman kepada Tuhan. Sehingga kemegahanmu di dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Suatu keyakinan yang luar biasa. Dia sudah tahu kalau mati pun adalah keuntungan bersama Tuhan. Kalau dia hidup untuk Kristus. Orang akan selalu menemukan sukacita. Di penjara, tidak di penjara, ada uang, tidak ada uang, sengsara, tidak sengsara karena hidupnya oleh Kristus memenuhi tujuan hidupnya adalah di dalam panggilan Kristus. Amin. Yang kedua, bagaimana kita dapat menemukan sukacita dalam Kristus tidak hanya hidup oleh Kristus tetapi memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Miliki pikiran dan perasaan dalam Kristus. Amin. Saudara pikirin apa hari-hari ini? Pikiran siapa yang saudara miliki? Mari kita memiliki
pikiran dan perasaan Kristus. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudara, bagaimana perasaan dan pikiran saudara hari-hari ini? Full Kristus, hanya hari Minggu. Ya loh, hari Minggu pasti full kan? Senin sampai Sabtu saya nggak tahu. Hari ini pasti full, melayani, dandan, pakai baju untuk ibadah, menyembah sampai nangis, untuk Kristus full. Pikiran untuk Kristus. Kadang-kadang cuma ada makanan sih, tapi makanan juga fellowship. Persekutuan orang kudus. Pertanyaannya, fullnya seminggu apa enggak? Ya kan? Untuk kita memiliki sukacita dari Kristus menguasai hidup kita, kita harus memilikinya setiap saat. Pikiran dan perasaan Kristus. Makanya saudara, jangan salahkan Tuhan ketika saudara kehilangan sukacita di tengah-tengah minggu. Kalau ada masalah, karena saudara tidak sepikiran dengan Kristus, tidak seperasaan dengan Kristus. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Dalam menilai, memperhatikan budaya modern ini. Kita hidup di zaman yang tidak punya pikiran. Bukan hanya pikiran dunia, dunia sudah tidak ada pikiran. Hari-hari di mana jutaan orang terhanyut oleh kehidupan yang dimanipulasi oleh media, massa, khususnya televisi, HP, hampir mereka tidak menyadarinya. Betul atau betul? Ngaku atau ngaku? Tanpa kita sadari. Saudara sudah dewasa rohani, mengikut Kristus sudah berapa tahun? Kerjaannya cuma olahraga jempol. Tidak olahraga otak. Hanya sedikit orang yang memikirkan jiwa kekal. Sebagian besar umat Kristiani bahkan saudara tidak mengetahui cara berpikir dan cara hidup apapun selain daripada budaya sekuler. Senin sampai Sabtu. Kita mengikuti dunia. Pikiran kita terhanyut oleh dunia. Dan saudara cenderung akan kecewa. Untuk memiliki sukacita dalam Kristus, mari kita miliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Haleluya. Tadi ayat 5 tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Terjemahan lain mengatakan, hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Terjemahan lain mengatakan, karena apa yang ada di dalam Kristus Yesus, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Amin. Satu pikiran dengan Kristus. Bagaimana saudara bisa memiliki satu pikiran dan perasaan dengan Kristus? Saudara pernah mendengar kalau saudara suami istri, saya sering mendengar orang mengatakan, Pak Ari kok sekarang mirip dengan Bu Nurul ya? Hah? Sering kan saudara pernah mendengar itu kan? Karena mereka hidup sudah lama suami istri. Ngomongnya nada-nadanya sama, karena makannya sama. Cara pandangnya, cara menyelesaikan bersama-sama, masalah bersama-sama, jadi mirip. Kadang-kadang kita lihat secara fisik mereka mirip ya. Mungkin secara fisik tidak identikal mirip lah, tetapi mungkin gerakannya mirip gitu kan. Gerakannya mirip karena gerakan di rumah sehari-hari bertahun-tahun sudah sama.
Sama halnya saudara, kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ada setuju, ada amin? Amin saudara. Itulah untuk kita memiliki sukacita Kristus, kita harus sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Betul? Kalau kita memiliki pikiran dunia, 6 hari nih, parah sekali 6 hari. Makanya saudara harus ikuti renungan Kingdom Devotion. Senin dan Jumat. Ibadah tengah minggu, hari Rabu. Sekarang tinggal Selasa dan Kamis. Dan Sabtu. 3 hari, saudara sudah berkurang. Supaya saudara giat dalam firman Tuhan. Tidak hanya membaca, belajar, berpikir saudara. Saudara, kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang punya pikiran ilmiah, pikiran logis, saudara akan menjadi pintar kan? Cara mereka ngomong, argumentasi, nalarnya jalan, saudara akan menjadi berpikir seperti mereka. Kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, boro-boro membaca, baca pun hanya baca saja, mengingat. Tidak belajar firman Tuhan, bagaimana saudara masuk ke dalam pikiran Kristus. Seluruh Alkitab adalah pikiran Kristus. Pikiran Allah. Amin. Seperti halnya saudara ke McDonald, ya kan? Tapi saudara, saya mau makan McDonald, tapi saya mau cium wangi Kentucky. Ya kan? Saudara tidak bisa membawa pikiran dunia ke dalam pikiran Kristus. Untuk saudara memiliki pikiran Kristus, saudara harus belajar firman Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, memiliki fellowship yang lebih intim dengan Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara belajar firman Tuhan dari satu ayat, saudara itu curiga, ini ayat ini buat apa ya? Saudara cari, saudara gali, internet banyak saudara. Untuk menggali arti kata, interpretasi dan sebagainya, saudara akan mendapatkan wow moment. Saudara mengerti, oh ini artinya. Berarti saudara sedang memasuki pikiran Kristus dalam satu ayat itu. Saya harus kita memiliki banyak momen ketika saudara, karena saudara menangkap esensi daripada pikiran Kristus melalui satu ayat itu. Kalau saudara tidak pernah membaca dan belajar bagaimana saudara bisa memiliki pikiran dan perasaan dari Kristus, tidak mungkin saudara. Amin. Kita harus satu dengan pikiran dengan Kristus, sehingga kita boleh memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga sukacita itu juga datang dari pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Yang ketiga, kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita dari Kristus. Mengosongkan diri buat Kristus. Mengosongkan diri saudara. Kita akan melihat beberapa ayat yang merupakan teladan bagaimana kita bisa mengikuti Kristus sendiri. Amin. Saudara, ayat berikut ini, pasal 2 ayat 5 sampai 11. Saudara, kalau saudara baca seluruh Filipi, enggak banyak pasalnya, itu nasihat, teladan hidup, ya kan? Dan ayat 6 sampai ayat 11 ini merupakan himne, merupakan seperti pujian dalam bentuk puisi. Tiba-tiba Rasul Paulus memasukkan ayat 6 sampai 11 ini adalah pengertian tentang keselamatan, keilahian, tentang Kristus adalah Tuhan. Ya. Tapi intinya hari ini, untuk kita mengerti ini, memang ada banyak interpretasi dan tujuan daripada Paulus menuliskan hanya berapa ayat? 6 sampai 11 ayat ini. Dan kita bisa menemukan ayat ini menurut pengertian teologi Rasul Paulus tentang keselamatan. Di banyak-banyak suratnya. Tetapi Rasul Paulus memasukkan ini. Mungkin ada yang mengatakan ini bentuk puisinya dikutip daripada Perjanjian Lama. Nyanyian hamba. Ya, dari kitab Yesaya. Tapi anyway, kita belajar. Untuk kita mendapatkan sukacita dalam Kristus, yang harus kita lakukan adalah mengosongkan diri meneladani Yesus Kristus. Kita baca ayat 5 tadi, menyambung ke bawah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati.
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ini adalah pengertian teologi tentang keselamatan, tentang siapakah Yesus itu. Dia adalah 100% Allah. Ketika dia mengosongkan diri bukan berarti dia tidak menjadi Allah. Di sini mengatakan dia hanya mengambil rupa manusia. Secara kuasa dia masih ilahi. Tetapi secara posisi dia menurunkan derajatnya menjadi manusia. Seperti kita mengosongkan diri. Kenapa? Karena dia sedang menunaikan tugas seterus kehendak daripada Allah Bapa. Sudah tahu banyak ayat menjelaskan bahwa karena Yesus taat kepada Bapa, mengosongkan diri, dia menyenangkan hati Bapa. Dan dia menyenangkan hati Bapa karena kita percaya kepada dia. Ketika Allah melihat kita, dia melihat melalui Yesus yang telah menyenangkan hatinya. Kita datang kepada Tuhan hari-hari ini kan, masih banyak yang kotor, masih banyak yang melanggar, masih banyak dosa. Allah hanya melihat melalui Yesus yang tanpa cacat celah, yang taat sampai mati. Sehingga dia menjadi perantara buat kita. Nah, hari ini untuk kita mendapatkan sukacita dari Kristus, kita harus meneladani Kristus, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Hari-hari ini apa yang saudara pertahankan dalam kehidupan saudara? Tanpa sadar banyak kita mempertahankan kesombongan diri kita. Betul? Saudara tahu betapa banyak masalah ketika kita sombong yang akan mencuri sukacita kita. Bahkan dalam pelayanan ini mimbar saya. Saudara pernah mendengar gereja berantem, bapak anak, keluarga berantem? Ini mimbar saya. Tidak hanya keluarga itu kehilangan sukacita, jemaat semuanya kehilangan sukacita. Yang harus mereka miliki sebenarnya kehendak Tuhan. Amin saudara? Apa yang kita pertahankan? Yesus tidak mempertahankan posisinya sebagai Allah. Dia menjadi manusia sebagai hamba. Mengosongkan diri. Saya percaya ketika kita mengosongkan diri kita, seperti Kristus mengosongkan posisinya menjadi manusia, Tuhan akan mengisi hidup saudara dengan sukacita surgawi senantiasa. Katakan menjadi hamba, berbicara dengan kerendahan hati. Amin. Dan kemudian berbicara tentang sebagai manusia dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Apa yang membuat kita kehilangan sukacita? Tidak hanya kesombongan diri, tapi roh memberontak. Roh yang tidak submisif. Saudara, pilih kehidupan saudara. Ketika bos saudara yang punya otoritas di atas saudara, ya otoritas. Majikan itu punya otoritas di atas saudara. Ketua Kingdom Group punya otoritas rohani atas saudara. Hamba Tuhan yang dipilih untuk menjadi gembala punya otoritas rohani di atas saudara. Sekarang pertanyaannya, ketika saudara memiliki roh memberontak, roh komplain, roh sombong, sukacita akan hilang. Betul? Mungkin yang dikomplain tidak apa-apa. Saudara sendiri kehilangan sukacita. Yang sudah menjadi hak waris saudara. Kehendak Tuhan. Amin saudara. Mengosongkan diri. Apa yang kita pertahankan hari-hari ini? Semua punya saya. Saya sukses pelayanan saya. Usaha saya sukses. Kita mempertahankan hal-hal duniawi sehingga suatu saat ketika itu semua hilang, pelayanan hilang, posisi hilang, kita juga hilang sukacita. Amin. Yesus mengosongkan dirinya secara posisi, tapi otoritasnya tetap sebagai Allah. Ketika saudara mengosongkan, melepaskan banyak hal dalam kehidupan saudara, tidak membuat saudara menjadi budak lagi. Saudara tetap anak Allah. Posisi saudara, otoritas, kedudukan saudara, keberadaan saudara sebagai anak Allah tetap, walaupun saudara tidak merebut meja mimbar dan sebagainya. Posisi. Banyak hal harus kita hilangkan. Sombongan kita.
calon baptis biasanya kita harus mendoakan pelepasan. Ya kan? Tidak hanya hal-hal dosa, juga karakter mereka. Suka menggosip, suka menghakimi, itu semua bersumber daripada bahwa mereka adalah sombong adanya. Ya kan? Itu harus dihilangkan. Sehingga hal-hal efek-efeknya itu akan hilang juga. Efek-efeknya itu akan mendatangkan kekacauan dan kehilangan sukacita tidak hanya diri tetapi dalam kelompok saudara. Mari kita belajar mengosongkan diri kita. Teladan Kristus mengosongkan dirinya. Amin. Dan kita belajar bagaimana merendahkan hati kita dan belajar taat. Amin. Haleluya. Saudara, hari-hari kita belajar bahwa Tuhan ingin kita bersukacita. Amin. Tapi kita harus hidup di dalam Tuhan. Amin. Mungkin saudara hari-hari ini sudah kehilangan sukacita lama sekali. Tuhan yang sama, Gembala Agung, dia mencari saudara. Gembala mencari domba yang hilang. Dalam perumpamaan Kristus ketika mencari kita, dikatakan yang sesat itu dia menggendongnya kembali ke rumah. Dalam kawanan para domba dikatakan dia sangat bersukacita. Lukas 15 ayat 5 mengatakan. Ketika ia menemukannya, ia akan menggendong domba itu di atas bahunya dan sangat bersukacita. Tuhan akan disukakan ketika kita kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita merasa berdosa, melanggar di hadapan Tuhan, seperti Daud, dia datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 51:12 tidak ada di layar, dikatakan, Daud mengatakan, pulihkan kepadaku sukacita keselamatan. Ketika dia kehilangan sukacita karena dosa dan pelanggarnya, dia katakan, Tuhan, pulihkan sukacita keselamatan yang ada dalam hidupku kembali. Hari-hari ini, berapa banyak saudara kehilangan sukacita? Hari ini kita belajar, sukacita itu diinginkan Tuhan di dalam hidup saudara semuanya. Amin. Tuhan ingin. Ketika saudara kehilangan sukacita begitu lama, saudara hanya mencari kebahagiaan dunia yang datang dan pergi sesuka hatinya. Tuhan ingin memberikan sukacita. Tuhan ingin memulihkan sukacita keselamatan dalam kehidupan saudara. Amin. Dan kita kembali hidup di dalam Kristus. Amin. Kembali memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Dan mulai mengosongkan diri. Dan mengatakan, Yesus yang terutama, aku yang terakhir. Yesus yang diutamakan, aku mengikut Yesus dan taat. Amin, saudara. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.